Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Hawariesa. Saya memperkenalkan diri Dr. Bambang, spesialis bedah di Rumah Sakit Hawariesa. Ya, kanker payudara itu merupakan suatu tumor yang ganas, yang menerpa payudara, yang sebenarnya memang harus kita sikapi sejak dari dini. Yang namanya tumor itu berarti suatu pertumbuhan, suatu jaringan yang tidak normal, wujudnya berupa suatu benjolan. Nah, semua benjolan yang tidak normal itu namanya tumor. Kalau tumor itu nanti jinak, namanya tumor jinak. Macamnya banyak sekali. Kalau itu tumornya ganas, itu yang namanya kanker. Macamnya juga banyak sekali. Tapi di payudara pun tumor ganas atau kanker jenisnya juga banyak sekali. Kemudian mengenai bagaimana ciri-cirinya? Ya, kalau ciri-cirinya tumor atau tumor ganas di payudara atau kanker payudara orang menyebutnya, pertama, kalau masih awal hampir sama dengan tumor jinak. Hampir tidak ada bedanya. Bahkan dokter sekalipun kadang tidak bisa membedakan kalau masih awal. Apalagi kalau masih dalam stadium yang sangat dini, di mana nanti pada gradingnya stadium itu bisa mulai dari 0 sampai 4. Ya. Ciri-cirinya pada prinsipnya kalau sudah mulai kelihatan biasanya tumornya itu akan tumbuh lebih cepat daripada tumor jinak. Kalau itu kanker atau tumor ganas. Kemudian benjolannya biasanya tidak bulat atau solid, biasanya berbenjol-benjol dan keras. Kemudian yang ketiga, biasanya batasnya tidak tegas, tidak seperti tumor jinak, dan sering melekat atau menempel pada jaringan sekitarnya, atau tidak mobil, tidak bisa digerakkan. Tapi kalau istilah kedokterannya itu fix atau menempel ke jaringan sekitarnya. Tapi kalau tumor jinak biasanya mobile, bisa digerakkan. Dan tanda-tanda lain nanti sampai ke tanda yang dari yang dini sampai ke tingkat yang sudah lanjut. Faktor yang diduga sebagai penyebab timbulnya kanker payudara memang banyak sekali. Pertama adalah faktor bawaan dari masing-masing individu atau orang per orang. Biasanya masing-masing memang sudah mempunyai suatu dasar atau bakat yang dibawa oleh masing-masing orang yang memang punya bakat menjadi atau tumbuh tumor ataupun tumor ganas. Dan tentu ada istilah-istilah, ada faktor genetik, faktor keturunan, faktor familiar. Biasanya memang dari saudara ataupun orang tua, baik itu orang tua langsung, paman, bibi, atau mungkin kakek neneknya, biasanya mempunyai penyakit yang sama. Tapi bukan berarti langsung kalau ibunya mempunyai kanker payudara, anaknya juga akan punya penyakit kanker payudara. Tidak, itu baru satu faktor. Faktor-faktor lain sering disebut adalah ada zat-zat yang dikonsumsi, termasuk zat-zat namanya yang karsinogenik. Itu sering dari zat pewarna makanan khususnya. Tapi yang lain juga ada, tidak hanya mesti makanan.
zat karsinogenik belum tentu mesti makanan. Misalnya ada asbes, ada pewarna kain, pewarna segala macam, itu dianggap salah satu penyebab timbulnya kanker, terutama payudara. Itu yang dinamakan karsinogenik. Termasuk juga ada orang yang menyebut adanya jenis-jenis radiasi tertentu, makanan-makanan yang diawetkan, makanan-makanan dengan bumbu-bumbu penyedap yang dianggap juga ikut berperan di dalam menyebabkan timbulnya penyakit kanker payudara. Tapi itu semua tidak berarti hanya satu faktor, tapi banyak faktor yang akan muncul sebagai secara berbarengan dari berbagai faktor gitu menjadikan timbulnya kanker payudara. Itu penyebabnya. Oke, kalau stadium ya sebenarnya ada stadium itu merupakan suatu derajat keparahan suatu penyakit ya. Mulai dari yang paling dini dalam arti paling ringan sampai ke yang paling berat yang sudah menimbulkan komplikasi ataupun menyebar ke organ lain. Yang paling ringan sekali sering ada orang menyebutnya atau istilah dokter adalah tumor in situ. Jadi sebenarnya belum kelihatan itu kalau in situ, tapi kalau diambil diperiksa laboratorium sudah ada. Dan masih terbatas pada sel-sel awal di tempat itu. Tapi kalau sudah mulai timbul benjolan nanti, kemudian kena sel yang di sekitarnya atau dia sudah memperbanyak diri, timbul benjolan, nah nanti baru namanya stadium 1. Biasanya diameternya juga menjadi ukuran. Biasanya kalau kurang dari 2 cm itu masih dianggap stadium 1. Dan belum menyebar atau merembet ke organ ataupun sel-sel di sekitar asal dari tumor itu. Kemudian kalau derajat 2 tentu lebih besar lagi dari 2 cm, biasanya sampai 2 sampai 5 cm dianggap derajat 2. Kalau nanti derajat 3 mungkin bisa sudah lebih dari 5 cm. Kemudian sudah menginfiltrasi atau menginvasi jaringan di sekitar asal tumor. Ya. Kemudian kalau stadium 4 itu dianggap sudah metastase ke organ lain. Termasuk nanti ke paru-paru, kemudian ke kulit juga sebenarnya sudah dianggap stadium. Kemudian ke otak, kemudian ke tulang, dan organ lain seperti liver dan sebagainya. Biasanya derajat itu atau stadium itu memang dari pertama adalah ukuran tumornya, itu orang menyebutnya atau istilah kedokteran itu adalah pakai istilah TNM. T itu tumornya, N itu limfonodinya atau kelenjar getah beningnya, M-nya itu metastase. Dasarnya itu. Nanti ukuran tumornya berapa, kelenjar getah bening sekitarnya sudah kena apa belum, M-nya sudah metastase apa belum. Itu dari 1 sampai 4. Gitu ya. Tentu semua penyakit kalau dibiarkan akan menjadi parah ya. Kecuali penyakit-penyakit yang ada istilah self-limiting disease atau penyakit yang akan menghilang dengan sendirinya. Tapi kalau kanker bukan penyakit yang menghilang dengan sendirinya. Otomatis kalau dibiarkan pasti akan menjadi lebih parah. Dan tentu kecuali efek dari penyebaran maupun perusakan dari kanker itu di tempat lokal, juga tadi yang metastase ke organ lain. Baik itu jantung ada, liver, tulang, maupun
organ lain. Jadi kalau dibiarkan otomatis ya pasti akan menjadi parah. Oleh sebab itu sebaiknya pengobatan kanker itu sedini mungkin. Biasanya hasilnya akan lebih baik daripada kalau stadiumnya sudah lanjut. Gitu. Kanker payudara sering terjadi pada wanita. Ya karena yang punya payudara itu wanita. Dalam arti pertumbuhan lebih lebih aktif tumbuhnya kelenjar payudara itu wanita. Jadi wanita lebih punya payudara yang tumbuh daripada laki-laki. Lah proses pertumbuhan itu juga mempengaruhi pertumbuhan tumornya. Tapi bukan berarti laki-laki tidak ada yang mempunyai kanker payudara. Ada. Tapi memang betul angkanya lebih kecil daripada wanita. Penyebabnya itu yang kedua pengaruh hormonal. Perubahan hormonal baik itu saat usia hamil maupun saat menopause, laki-laki dengan perempuan berbeda. Itu juga mempengaruhi kenapa kanker payudara lebih banyak pada wanita. Sebab-sebab lain antaranya sangat individual. Ya, oke. Mengenai makanan sebenarnya secara mutlak tidak ada. Artinya makanan itu juga dibutuhkan pada orang-orang yang mempunyai kanker payudara untuk keperluan yang lain-lain. Dalam arti memelihara fungsi organ lain, memberikan kepertumbuhan bagi orang lain, atau organ lain. Jadi mutlak sebenarnya tidak ada, tetapi banyak yang mensinyalir akan lebih banyak kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang tentu mengandung banyak vitamin, mengandung banyak mineral, cukup serat, tidak terlalu banyak lemak, tidak berlebihan protein, dalam arti berlebihan. Tetapi kalau pantang mutlak sebenarnya tidak ada. Tapi akan lebih bagus kalau makan makanan yang seimbang. Terutama tetap banyak vitamin, mineral, kemudian tidak harus lemak tinggi, protein terlalu tinggi juga tidak baik. Gitu, pada prinsipnya yang dipantang mutlak tidak ada. Sebenarnya kalau kita bicara penyebabnya tadi di awal, penyebabnya ada faktor yang individual yang memang dari masing-masing individu, kan tidak bisa dicegah ya, memang sudah dibawa oleh orang masing-masing. Tapi faktor-faktor lain yang termasuk misalnya ada dianggap faktor radiasi yang menyebabkan, nah kita menjauhi radiasi. Ada faktor, ada pengaruh dari makanan, mengkonsumsi makanan terlalu banyak misalnya zat-zat pewarna, zat-zat penyedap, masakan, kemudian zat-zat pengawet. Nah itu antara lain karena itu dianggap sebagai sebab, ya pasti kita harus menjauhi itu. Paling tidak berlebihan. Ya. Kemudian yang lebih penting adalah lebih awal kita mengetahui itu adalah pencegahan supaya tidak menjadi lebih parah. Harus dari awal kalau ada keluhan tentang payudara, baik itu sakit ataupun ada benjolan, ada sesuatu rasa yang tidak nyaman, segera periksa ke dokter. Paling tidak ke dokter umum lebih dahulu ataupun ke fasilitas tingkat pertama. Nanti biasanya mereka kalau mencurigai ada sesuatu yang memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah dan seterusnya pasti akan dikonsultasikan. Gitu ya. Tentu saya sampaikan kepada sahabat Hawariesa, yang namanya kanker harus kita sikapi lebih bijak, lebih awal, kemudian serius. Karena penyakit ini juga bisa menyebabkan keparahan, bahkan akan menyebabkan kematian yang kalau dihitung-hitung itu kurang lebih menjadi urutan keempat atau ketiga dari
seluruh kematian manusia. Jadi cukup besar kematian kanker itu, kematian yang disebabkan oleh kanker pada manusia. Sehingga saran saya tetap harus melakukan pemeriksaan lebih awal. Kalaupun pemeriksaan diri sendiri banyak yang dikenal, itu ada sadari, ada pemeriksaan payudara sendiri, dan seterusnya. Kalau ada sesuatu, cepatlah konsultasi ke dokter. Terima kasih ya. Sekali lagi salam untuk sahabat Hawari Kita.